Selamat datang di channel Audio Story Indonesia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mengetahui episode selanjutnya. Sosok penunggu kos sebelumnya menghilang begitu saja. Kali ini sosok baru pun datang. Apakah sosok baru itu baik atau jahat? Lalu apa sajakah yang akan terjadi pada Mila? Tonton video ini sampai akhir. Mila meregangkan tubuhnya yang terasa pegal setelah duduk berjam-jam di depan laptop. Seharian ini, ia sibuk mengerjakan tugas kuliah yang menumpuk. Biasanya, ia akan mengambil jeda sejenak dengan mengobrol atau sekadar makan bersama teman-teman kosnya di ruang tengah. Namun, saat Ramadan ini semua orang sedang pulang kampung membuatnya hanya tinggal seorang diri di kos itu. Awalnya, Mila tidak keberatan. Ia cukup menikmati waktu sendiri. Namun, sejak mata batinnya terbuka beberapa bulan lalu, kesendirian tidak lagi terasa nyaman. Ia mulai menyadari bahwa dunia ini tidak hanya dihuni oleh manusia. Ada makhluk lain yang selalu mengawasi, berada di sudut-sudut gelap, menunggu momen untuk menampakkan diri. Kos ini bukan tempat yang asing bagi mereka. Ia tahu itu sejak pertama kali pindah ke sini. Ada satu sosok yang sebelumnya sering menghantuinya, seorang perempuan berambut panjang dengan wajah pucat dan tatapan kosong. Sosok itu sering muncul di pojok kamar, atau sekadar berdiri di lorong ketika malam tiba. Awalnya, Mila ketakutan, tetapi seiring waktu, ia terbiasa dengan kehadiran hantu itu. Ia tahu bahwa hantu itu tidak berniat jahat. Ia hanya ada di sana. Namun, beberapa minggu lalu, setelah ada kejadian yang tak akan terlupakan oleh Mila, sosok perempuan itu menghilang begitu saja. Tidak ada lagi penampakan di sudut kamar, tidak ada lagi bisikan lirih yang memanggil namanya saat malam. Semuanya terasa lebih sunyi dari biasanya, tetapi bukannya membuatnya lega, hal itu justru membuat Mila semakin waspada. Ia tahu satu hal, jika satu hantu pergi, maka akan ada yang menggantikannya. Mila menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan dirinya sendiri. Ia menoleh ke jam dinding. Sudah pukul 11 malam. Angin malam bertiup melalui celah jendela, menggoyangkan tirai tipis yang menggantung di sana. Ia memutuskan untuk tidur lebih awal, agar tidak terlalu banyak memikirkan hal-hal aneh. Namun, baru saja ia berbaring di kasur dan memejamkan mata, sesuatu terasa berbeda. Udara di dalam kamarnya tiba-tiba menjadi dingin, seolah-olah ada sesuatu yang menyerap kehangatan dari ruangan. Ia membuka mata perlahan, mencoba mendengarkan sekelilingnya. Lalu, ia mendengar suara itu. Tok, tok, tok. Suara ketukan terdengar dari jendela. Mila menahan napas. Kosnya berada di lantai 2, dan di luar jendela itu tidak ada balkon atau tempat berpijak. Tidak mungkin ada orang di luar sana. Ia berusaha mengabaikannya. Mungkin hanya angin. Namun, suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih keras. Tok, tok, tok. Mila beringsut dari kasurnya, menelan ludah. Ia mengumpulkan keberanian dan berjalan perlahan ke arah jendela. Dengan tangan sedikit gemetar, ia menarik tirai ke samping. Kosong. Tidak ada siapa-siapa di luar. Ia menghela napas lega. Namun, saat ia berbalik untuk kembali ke tempat tidur, tubuhnya langsung membeku. Di cermin yang tergantung di dinding kamarnya, ia melihat sesuatu yang tidak seharusnya ada di sana. Sosok hitam berdiri tepat di belakangnya. Jantungnya berdegup kencang. Ia tidak berani bergerak. Perlahan, ia menatap bayangan itu melalui pantulan cermin. Sosok itu tinggi, tubuhnya samar seperti kabut, dan matanya merah menyala seperti bara api. Mila tahu bahwa ini bukan hantu yang sama dengan yang dulu menghuni kos ini. Yang satu ini berbeda. Lebih kuat. Lebih menyeramkan. Udara semakin berat. Mila merasa dadanya sesak, seolah-olah ada sesuatu yang menekan tubuhnya. Kakinya terasa lemas, tetapi ia memaksa dirinya untuk tetap berdiri. Ia tidak boleh menunjukkan rasa takut. Lalu, sosok itu bergerak. Dengan gerakan lambat, ia mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Mila. Seolah mengatakan bahwa kini ia adalah penghuni baru di sini, dan Mila harus siap menghadapi kehadirannya. Secepat mungkin, Mila meraih ponselnya dan menyalakan ayat kursi di aplikasi Quran. Begitu suara ayat suci memenuhi ruangan, sosok itu menghilang dalam sekejap, meninggalkan hawa dingin yang masih menggantung di udara.
Mila terduduk di lantai, menggigil. Ini baru permulaan. Ia tahu bahwa malam ini akan menjadi malam yang panjang. Mila terjaga hampir sepanjang malam setelah kejadian mengerikan itu. Ia memeluk lututnya di sudut kasur, sambil terus memutar ayat-ayat suci dari ponselnya. Ia berharap suara itu bisa mengusir makhluk yang baru saja menampakkan diri kepadanya. Namun, meskipun sosok itu sudah menghilang, hawa dingin yang ditinggalkannya masih terasa jelas. Menjelang subuh, Mila akhirnya tertidur dengan perasaan was-was. Pagi harinya, ia terbangun dengan tubuh yang terasa berat. Pikirannya masih dipenuhi dengan kejadian semalam. Apa sebenarnya yang ia lihat? Kenapa makhluk itu datang menggantikan hantu perempuan sebelumnya? Mila menarik napas panjang dan mencoba menenangkan diri. Mungkin ia harus menceritakan hal ini kepada seseorang. Tapi kepada siapa? Teman-teman kosnya sedang tidak ada, dan ia ragu apakah ibu kosnya akan percaya. Lagi pula, ini bukan pertama kalinya ia berurusan dengan makhluk seperti itu. Hari itu berlalu dengan lambat. Mila mencoba menyibukkan diri dengan tugas kuliah, berharap pikirannya bisa teralihkan. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Saat sore menjelang, ia mulai merasakan kehadiran makhluk itu lagi. Awalnya samar, hanya berupa perasaan tidak nyaman. Lalu, semakin lama semakin jelas. Mila merasakan ada sesuatu yang mengawasinya. Setiap kali ia berbalik, ia tidak melihat apapun. Tapi ia tahu, makhluk itu ada di sana. Ketika malam tiba, gangguan semakin terasa. Semua berawal dari hal-hal kecil. Lampu kamar tiba-tiba berkedip-kedip tanpa alasan. Pintu lemari berderit pelan seolah ada seseorang yang mengintip dari dalam. Lalu, suara-suara mulai terdengar, desahan samar di dekat telinganya, seperti seseorang sedang berbisik, meski tak ada satupun kata yang bisa ia pahami. Mila menggenggam ponselnya erat-erat. Ini bukan hanya sugesti. Ini nyata. Ia mencoba untuk tetap tenang. Namun, ketika ia berbaring di kasur dan mencoba memejamkan mata, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Tubuhnya tiba-tiba terasa berat. Nafasnya tersengal. Ia membuka mata dan menyadari bahwa ia tidak bisa bergerak. Dadanya seperti ditekan oleh sesuatu yang tak terlihat. Tindihan. Namun, kali ini berbeda. Biasanya, ketika ia mengalami tindihan, ia hanya merasa terjebak dalam tubuhnya sendiri. Namun kali ini, ia bisa melihat sesuatu di atasnya. Sosok hitam itu kembali. Makhluk itu menatapnya dari atas. Matanya merah menyala. Wajahnya samar, tertutup oleh bayangan gelap yang berputar-putar di sekelilingnya. Tangannya perlahan terangkat, seolah hendak meraih wajah Mila. Mila ingin berteriak, tetapi suaranya tercekat. Ia mencoba membaca doa dalam hati, tetapi ketakutan membuat pikirannya kacau. Hanya satu hal yang bisa ia lakukan, ia memejamkan mata dan memaksa dirinya untuk fokus. Ayat kursi, pikirnya. Dengan sekuat tenaga, ia mulai membaca ayat suci dalam hati. Perlahan, ia merasakan tekanan di dadanya mulai menghilang. Nafasnya kembali, dan ketika ia membuka mata, sosok itu sudah lenyap. Mila terduduk di kasur, tubuhnya masih gemetar. Ia tidak bisa terus seperti ini. Makhluk itu bukan sekadar mengganggu, ia ingin menyakiti. Ia tahu satu hal, ini baru permulaan. Dan malam-malam berikutnya mungkin akan lebih buruk. Sejak malam itu, Mila tidak bisa lagi tidur dengan tenang. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan sosok hitam bermata merah itu selalu muncul di benaknya. Tubuhnya masih ingat bagaimana rasanya tertindih, tidak bisa bergerak, dengan kehadiran makhluk itu begitu dekat. Siang hari, ia mencoba menenangkan diri. Namun, rasa was-was tidak juga hilang. Kos yang dulu terasa nyaman kini berubah menjadi tempat yang penuh ketakutan. Seakan-akan ada sesuatu yang terus mengawasinya, menunggu saat yang tepat untuk kembali menampakkan diri. Mila mulai memperhatikan bahwa gangguan itu bukan hanya terjadi di dalam kamarnya. Sore itu, ia sedang mencuci piring di dapur kecil kos. Suasana cukup tenang, hanya suara air mengalir dan sesekali angin berhembus dari jendela yang sedikit terbuka. Namun tiba-tiba, ia merasakan sesuatu. Ada suara langkah kaki dari lorong yang mengarah ke dapur. Langkah itu terdengar perlahan, teratur, semakin dekat.
Mila menghentikan aktivitasnya dan menoleh. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Jantungnya mulai berdebar. Ia tahu bahwa semua penghuni kos sedang pulang kampung. Tidak mungkin ada orang lain di sini selain dirinya. Ia kembali melanjutkan cuci piringnya, berusaha mengabaikan rasa takutnya. Namun, saat ia menunduk untuk membilas piring terakhir, sesuatu membuatnya membeku. Refleksi di permukaan air di dalam bak cuci menunjukkan sesuatu di belakangnya. Seorang perempuan. Berambut panjang, berdiri diam dengan kepala sedikit menunduk. Wajahnya tidak terlihat jelas, tapi rambutnya tampak basah, meneteskan air ke lantai. Mila tersentak dan berbalik. Tidak ada siapa-siapa. Tapi lantai tempat sosok itu tadi berdiri, basah. Seperti ada seseorang yang baru saja meneteskan air di sana. Mila merinding. Ia berlari kembali ke kamarnya, mengunci pintu rapat-rapat. Tangannya masih gemetar saat ia meraih ponselnya dan mencoba menghubungi salah satu temannya. Namun, sinyal tiba-tiba menghilang. Layarnya hanya menunjukkan, tidak ada layanan. Seakan-akan sesuatu ingin ia tetap sendirian. Malam itu, gangguan semakin menjadi. Sekitar pukul 2 dini hari, Mila terbangun dengan perasaan tidak nyaman. Udara di kamarnya terasa lebih dingin dari biasanya, membuatnya menggigil meskipun ia sudah menggunakan selimut tebal. Kemudian, ia mendengar suara itu. Suara yang tidak seharusnya ada. Mila. Suara itu berasal dari kamar mandi di dalam kamarnya. Suara seorang perempuan, tetapi nadanya aneh. Seperti suara dirinya sendiri, tetapi bukan. Mila membeku. Ia tidak berani bergerak, tidak berani menjawab. Lalu, pintu kamar mandinya berderit pelan. Bukan terbuka, tapi seakan ada sesuatu yang menggoresnya dari dalam. Kraak-kraak. Mila menutup mulutnya dengan tangan, mencoba menahan napas. Pikirannya kacau. Haruskah ia keluar? Haruskah ia menghadapi makhluk itu? Ia mencoba meraih ponselnya dan menyalakan layar. Pukul 2.15. Ia buru-buru memutar ayat kursi lagi, berharap suara itu bisa membuat gangguan ini berhenti. Saat suara ayat suci mulai terdengar, goresan di pintu berhenti. Hening. Mila tetap diam di tempatnya, menunggu apakah akan ada kejadian lain. Beberapa menit berlalu, lalu perlahan, hawa dingin di ruangan mulai menghilang. Mila menghembuskan napas lega. Tapi ia tahu ini belum berakhir. Makhluk itu masih ada. Dan ia semakin berani menunjukkan dirinya. Mila terbangun dengan kepala berat dan tubuh yang terasa lemas. Tidurnya tidak pernah benar-benar nyenyak sejak gangguan makhluk itu semakin sering terjadi. Rasanya seperti ia terus-menerus diawasi, bahkan di siang hari sekalipun. Pagi itu, Mila berusaha mengalihkan pikirannya dengan melakukan aktivitas biasa. Ia mandi lebih lama, sarapan dengan perlahan, dan mencoba menonton film di laptopnya. Tapi tetap saja, rasa gelisah itu tidak hilang. Tengah hari, ia dikejutkan oleh ketukan di pintu kamarnya. Tok, tok, tok. Mila menoleh. Ia tidak mengharapkan siapapun datang. Teman-teman kosnya masih belum kembali, dan ia yakin tidak ada yang mengunjunginya. Mila, ini ibu kos. Mila menghela napas lega. Akhirnya ada seseorang yang datang. Ia segera beranjak dari tempat duduknya dan membuka pintu. Di ambang pintu berdiri seorang wanita yang sangat familiar, ibu kosnya. Namun, ada sesuatu yang aneh. Biasanya, ibu kosnya selalu memakai daster dengan rambut disanggul rapi. Tapi kali ini, rambutnya tergerai acak. Wajahnya tampak lebih pucat dari biasanya, dan ekspresinya kosong. "Kamu sendirian di sini?" tanyanya dengan suara yang datar. Mila mengangguk, berusaha mengabaikan keganjilan yang ia rasakan. "Ibu mau masuk sebentar?" Mila melangkah ke samping, membiarkan ibu kosnya masuk ke dalam kamar. Wanita itu melangkah perlahan, matanya menyapu seluruh sudut kamar. "Kamu sering merasa ada yang aneh di sini?" Mila menelan ludah. "Iya, Bu, sejak beberapa hari lalu, saya sering mengalami gangguan. Seperti ada sesuatu di kamar ini." Ibu kosnya tersenyum tipis. Senyuman yang tidak seperti biasanya. Makhluk seperti itu memang suka menempati tempat yang kosong. Katanya lirih. Mila mengerutkan kening.
Ada sesuatu yang semakin tidak beres. Tiba-tiba, wanita itu berbalik cepat dan menatapnya tajam. Tapi kamu tidak bisa lari dari mereka, Mila. Mata Mila melebar. Jantungnya berdegup kencang. Itu bukan ibu kosnya. Ia tahu itu bukan manusia. Tanpa berpikir panjang, Mila mundur ke arah meja dan segera meraih ponselnya. Tangannya gemetar saat ia mencari aplikasi Quran untuk memutar ayat suci. Namun, saat ia mengangkat kepala, ibu kos palsu itu sudah berada tepat di depannya. Kamu pikir itu bisa mengusirku? Suara itu berubah. Datar, dingin, dan bergema. Mila ingin berteriak, tetapi suaranya tercekat. Ia merasakan hawa dingin merayapi seluruh tubuhnya. Namun, sebelum makhluk itu bisa berbuat lebih jauh, Mila menekan tombol putar di ponselnya. Suara ayat kursi mengalun memenuhi ruangan. Seketika, ekspresi makhluk itu berubah. Ia mundur selangkah, tubuhnya mulai bergetar. Matanya yang tadinya hitam pekat kini berubah menjadi merah membara. Ini belum selesai, Mila. Dengan suara mendesis, sosok itu menghilang begitu saja, meninggalkan aroma anyir yang menusuk hidung. Mila terduduk di lantai, tubuhnya lemas. Ia baru saja bertemu makhluk yang bukan sekadar mengganggu, tetapi juga bisa menyamar menjadi manusia. Ia harus melakukan sesuatu. Ia tidak bisa terus tinggal di sini sendirian. Mila masih terduduk di lantai, jantungnya berdegup kencang. Napasnya tersengal, sementara tubuhnya masih gemetar hebat setelah kejadian barusan. Makhluk itu bukan hanya sekadar menampakkan diri atau mengganggu. Ia bisa menyamar. Pikiran Mila berputar cepat. Jika tadi ia tidak menyadari ada yang aneh, mungkin ia sudah jatuh ke dalam perangkapnya. Tidak ada pilihan lain. Mila harus melakukan sesuatu sebelum makhluk itu semakin berani. Dengan tangan gemetar, ia meraih ponselnya dan mencoba menelepon ibu kos yang asli. Beberapa kali nada sambung terdengar, sebelum akhirnya suara ibu kos yang sebenarnya terdengar di seberang. "Ibu, ini Mila, bisa ke kos sekarang?" Suara Mila terdengar lemah, tapi panik. "Mila, ada apa? Kamu baik-baik saja?" "Saya nggak tahu, Bu, tapi ini sudah keterlaluan. Saya sudah sering diganggu, dan tadi ada sesuatu yang menyamar jadi ibu." Sejenak, tidak ada jawaban dari ibu kos. Hanya keheningan yang membuat suasana semakin mencekam. Kemudian, suara ibu kos terdengar serius. "Tunggu di kamar, jangan keluar. Ibu akan ke sana sekarang." Mila mengangguk meskipun tahu ibu kosnya tidak bisa melihatnya. Ia menutup telepon dan duduk memeluk lutut di sudut kasur, menunggu dengan cemas. Sementara itu, hawa di kamar mulai terasa berat lagi. Mila bisa merasakan keberadaan makhluk itu, meskipun ia tidak melihatnya. Ia belum pergi. Ia masih ada di sini. Mila menunduk, membaca doa dalam hati. Ia tidak ingin melihat ke sudut kamar atau ke arah cermin, karena ia tahu, bisa saja makhluk itu sedang berdiri di sana, mengawasinya. Waktu berjalan lambat. Setiap detik terasa seperti selamanya. Setelah hampir 1 jam menunggu, akhirnya suara motor terdengar dari luar kos. Tidak lama kemudian, terdengar ketukan di pintu depan kos. "Mila, ini ibu." Mila menghambur ke arah pintu dan membukanya tanpa pikir panjang. Kali ini, ia memastikan benar-benar melihat ibu kosnya yang asli. Rambutnya disanggul, mengenakan daster biru tua seperti biasanya, dan wajahnya menunjukkan kekhawatiran yang tulus. Di belakang ibu kos, berdiri seorang pria parubaya dengan janggut putih dan sorban di kepalanya. "Ini Pak Ustaz yang ibu panggil untuk membantu membersihkan kos ini," kata ibu kos dengan suara menenangkan. Mila mengangguk cepat dan mempersilakan mereka masuk. Begitu mereka duduk, Mila menceritakan semua kejadian yang ia alami selama ini. Tentang hantu perempuan yang dulu menghantui kos, lalu menghilang dan digantikan makhluk lain yang lebih jahat. Tentang suara-suara, tindihan, dan yang paling mengerikan, makhluk itu yang menyamar menjadi ibu kosnya. Pak Ustaz mendengarkan dengan tenang, sesekali mengangguk dan melirik ke sekeliling kamar. Setelah Mila selesai bercerita, beliau menarik napas panjang. Ini memang bukan gangguan biasa. Makhluk ini sepertinya sudah menempati tempat ini cukup lama, dan ketika yang lama pergi, yang baru datang menggantikannya. Itu sudah hukum di dunia mereka.
Mila menggigit bibir. Ia sudah menduganya, tapi mendengar penegasan dari seseorang yang lebih mengerti tetap membuatnya merinding. Kita akan segera lakukan ruqyah. Tapi setelah ini, Mila, kamu harus lebih sering beribadah dan membaca Al-Quran. Makhluk-makhluk seperti ini akan selalu datang jika ada celah. Jangan biarkan mereka semakin berkuasa di sini. Mila mengangguk pelan. Ia sudah lelah dengan semua gangguan ini. Jika itu memang cara untuk membuat mereka pergi, ia akan melakukannya. Pak Ustaz mulai bersiap. Ia menyalakan dupa beraroma wangi, lalu mulai membaca ayat-ayat suci dengan suara lantang. Mila merasakan hawa di ruangan mulai berubah. Lalu, tiba-tiba, terdengar suara teriakan panjang yang berasal dari sudut kamar. Suara yang tidak berasal dari dunia ini. Teriakan panjang itu menggema di seluruh kamar. Mila menutup telinganya, tubuhnya gemetar hebat. Suara itu bukan suara manusia. Serak, penuh amarah, dan seolah datang dari segala arah. Pak Ustaz tetap melanjutkan bacaan ruqyahnya dengan suara yang semakin lantang. Ayat-ayat suci menggema, memenuhi ruangan yang sejak tadi terasa mencekam. Tiba-tiba, sesuatu terjadi. Jendela kamar yang tadinya tertutup rapat mendadak terbuka dengan keras, seolah ada angin kuat yang menghantamnya. Tirai melambai liar, sementara hawa dingin yang menusuk mulai merayap ke setiap sudut ruangan. Mila bisa melihatnya. Di sudut kamar, bayangan hitam itu menggeliat kesakitan, tubuhnya bergetar dan membesar, berubah bentuk dari sosok manusia menjadi sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Matanya merah membara, menatap Mila dengan kebencian yang mendalam. Aku akan kembali. Suara itu menggelegar, sebelum akhirnya makhluk tersebut menghilang dalam sekejap, seiring dengan meredupnya hawa dingin yang memenuhi kamar. Lalu, semuanya kembali hening. Pak Ustaz berhenti membaca, mengusap wajahnya dengan tangan. Mila masih terduduk di tempatnya, tubuhnya lemas, seolah semua energi dalam dirinya telah terkuras. Ibu kos menghela napas berat, menatap Mila dengan wajah khawatir. Sudah selesai, Nak? Makhluk itu sudah diusir, ujar Pak Ustaz dengan suara tenang. Namun, Mila tidak bisa merasakan kelegaan sepenuhnya. Ia tahu betul bahwa ini bukan akhir. Pak Ustaz, apakah mereka akan kembali? Tanyanya dengan suara lirih. Pak Ustaz menatapnya lama sebelum akhirnya mengangguk pelan. Mungkin bukan dia yang tadi, tapi akan ada yang lain yang datang menggantikannya. Seperti yang kamu bilang, Mila, tempat ini sudah lama dihuni oleh mereka. Ketika satu pergi, yang lain akan datang. Begitulah aturan di dunia mereka. Mila menggigit bibir. Ia sudah menduganya. Ini bukan pertama kalinya ia mengalami kejadian seperti ini, dan sepertinya tidak akan menjadi yang terakhir. Lalu, apa yang harus saya lakukan? Perbanyak ibadah, jaga kebersihan kamar, dan jangan pernah biarkan mereka menguasai tempat ini. Mereka hanya bisa masuk jika ada celah, dan celah itu datang dari hati dan iman kita yang lemah. Bacalah Al-Quran setiap hari, terutama ayat kursi sebelum tidur. Itu akan menjadi pelindungmu, jelas Pak Ustaz. Mila mengangguk pelan. Ia tahu ini akan menjadi perjalanan panjang. Ibu kos menepuk bahunya lembut. Kalau kamu merasa terganggu lagi, jangan ragu untuk bilang ke ibu, ya. Kita akan lakukan apapun agar kos ini tetap nyaman untuk ditinggali. Mila tersenyum tipis. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Pak Ustaz. Setelah beberapa saat berbincang, Pak Ustaz pun berpamitan. Ibu kos masih menemani Mila selama beberapa waktu sebelum akhirnya kembali ke rumahnya. Kini, Mila kembali sendirian di dalam kamar. Malam itu, Mila duduk di kasurnya sambil menggenggam Al-Quran. Ia tidak akan membiarkan ketakutan menguasainya lagi. Jika ini adalah takdirnya, bisa melihat mereka, hidup berdampingan dengan mereka, maka ia harus menjadi lebih kuat. Ia mulai membaca ayat kursi dengan hati-hati, mengisi kamarnya dengan suara ayat suci. Di luar jendela, angin berhembus perlahan. Dan di sudut gelap kamar, sesuatu yang tak kasat mata memperhatikan, menunggu. Karena di dunia mereka, ketika satu pergi, yang lain akan datang. Dan kisah Mila belum berakhir. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.